Barang siapa yang nadhafa bersih thawbuhu pakaiannya, qalla hamhu sedikit kesusahannya. Tapi ini hanya menunjukkan bahwa bukan berarti otomatis kalau baunya harum itu akan tambah cerdas. Melainkan ini adalah hal-hal yang kita perlukan pada saat kita sedang menuntut ilmu. Sehingga akhirnya malam itu lebih dari 4 minyak wangi yang beliau pakai. Saya nggak perlu waktu lama untuk bisa sesek, bisa pusing, itu bisa mual itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali berjumpa lagi dalam Bincang Wewangi Nabi. Ikhtiar kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam berwewangi. Masya Allah, di depan kita ini ada minyak wangi dan ada kayu wangi ya. Yeah. Walaupun bukan nama Ustaz ya, tapi kayu yang memang wangi ya. Yeah. Gaharu ud. Nah ini Ustaz, kalau kayaknya kemarin jenengan sempat nge-share tentang qaulnya Imam Syafi'i tentang wewangian. Iya, iya. Gimana itu Ustaz? Iya. Di dalam Fathul Mu'in, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, dan ini kemudian menjadi patokan penting buat saya, nanti kita akan bahas sedikit ya. Beliau mengatakan, man nadhafa thawbuhu qalla hammuhu. Barang siapa yang nadhafa bersih thawbuhu pakaiannya, qalla hammuhu sedikit kesusahannya. Jadi kalau orang itu pingin kok dia di hari itu, di saat itu, dia ingin senantiasa dalam keadaan yang baik, maka hendaklah dia memperhatikan betul kebersihan badannya, kebersihan pakaiannya ya, kebersihan pakaiannya. Berarti mengingatkan juga ayat yang itu ya, di Al-Mudaththir ya, Al-Mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, habis itu wasiyabaka fatahhir. Nah, ini merupakan hal awal yang kita perlukan ketika kita hendak menuntut ilmu. Lalu kemudian bagian berikutnya ialah waman toba rihuhu, dan barang siapa yang harum thayyib baunya. Jadi bukan sekedar harum sebenarnya kalau kita memperhatikan dengan baik. Rihuhu bau badannya, baunya itu, maka zada aqluhu, maka akan bertambah kecerdasannya. Nah, ini kemudian menarik perhatian ketika saya mengunggah itu, ada yang tanya, loh kok ini aneh? Kenapa? Biasanya Ustadz ini membahas tentang berpikir, tentang deep learning, termasuk belakangan itu belajar, sebenarnya bukan belakangan ya, dari dulu ya, belajar secara mendalam. Kok tiba-tiba mudah sekali dengan hal-hal yang dangkal gitu ya. Nah, sebenarnya bukan mudah sekali dengan hal-hal yang dangkal, karena ini pembahasannya sangat panjang sebenarnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pula yang mengingatkan kepada kita, nasihat kepada orang menuntut ilmu itu pertama dzakaun, kecerdasan. Artinya bukan yang kecerdasannya tidak spektakuler, nggak bisa belajar, melainkan mengerahkan kecerdasan. Maka dalam urusan ini pun kita mengerahkan kecerdasan, selain memahami maksud dari perkataannya. Kemudian wahirsun, dan kesungguhan yang kuat disertai dengan kemauan yang sangat besar. Kemudian wajtihadun, ya, ila akhir, sehingga akhir dari nasihat itu ya. Nah, karena fokus kita nanti bukan itu. Tapi ini hanya menunjukkan bahwa bukan berarti otomatis kalau baunya harum itu akan tambah cerdas. Melainkan ini adalah hal-hal yang kita perlukan pada saat kita sedang menuntut ilmu. Seseorang yang memperhatikan betul, contohnya, ada orang yang sibuk dengan penampilannya, tapi bukan karena ilmu. Dia sibuk penampilannya perempuan untuk tabarruj, untuk menarik perhatian dari orang-orang yang tidak punya hak atas dirinya, maka ini akan mempengaruhi jiwanya juga. Begitu pula ketika seseorang itu betul-betul memperhatikan bahwa kalau saya ingin baik, kalau saya ingin menuntut ilmu, maka saya harus memuliakan ilmu, saya harus memuliakan tuntunan, saya harus memuliakan sunnah, saya harus memuliakan. Ini merupakan majelis yang disukai oleh para malaikat. Dan para malaikat itu suka dengan bau-bau yang
harum. Sebagaimana kalau kita ke masjid, kita tidak boleh dalam keadaan bau lepek, bau yang nggak enak, sehingga bahkan orang yang habis memakan sesuatu yang baunya menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain, dia hendaklah membersihkannya terlebih dahulu, menghilangkan hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Nah, begitu pula ketika seseorang ketika belajar dia mau menyiapkan dirinya betul dengan pakaian yang betul-betul bersih, tidak dipakai itu tidak bikin kayak lengket-lengket, lalu badannya harum, maka belajar itu juga akan lebih nyaman. Dan Imam Syafi'i ini perkataannya Imam Syafi'i. Iya. Kan kita jadi ingat itu Ustaz, gurunya Imam Malik. Wah, Imam Malik Allah. itu kalau mau mengajar apalagi hadis itu kan kalau perlu mandi besar, kemudian pakai wewangian yang tip, dan bukan hanya beliau, bahkan di dalam beberapa riwayat ruangannya juga diberi wewangian terlebih dahulu. Betul. Dan sangat legendaris kisah mengenai Imam Malik rahimahullah taala itu. Apabila datang seseorang hendak meminta fatwa, maka beliau tidak memerlukan proses yang sangat khusus. Tapi kalau ada orang datang minta hadis, satu hadis, bukan beliau tidak hafal, maka ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini dalam tanda petik cuma hendak menyampaikan satu hadis. Beliau mandi besar sebersih-bersihnya, kemudian mengenakan wewangian terbaik. Artinya wewangian ini berarti kan tip ya. Tip, ya. Bukan yang bukan yang asal baunya wangi. Iya. Karena nanti akan muncul pertanyaan, loh, kalau memang yang menyukai bau-bau harum itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang jiwanya bersih. Lalu kenapa industri parfum itu banyak muncul di negara-negara yang tidak beriman? Nah, ini sebenarnya persoalan berbeda yang berbeda bahas bahwa yang kita rasakan sebagai harum itu tidak semuanya merupakan bebauan yang baik. Dan tidak jarang itu baru kita pahami, kita dapat menghayati, kita dapat menyadari bahwa itu bukan bau yang baik setelah sekian tahun. Atau ada juga yang nggak perlu waktu bertahun-tahun. Saya bertemu dengan orang yang betul-betul sudah merasakan khawatir, sudah merasa tidak nyaman ketika saya berbincang tentang minyak wangi dan mulai mengenalkannya. Kenapa? Karena pengalaman beliau ini ketika ada yang berdekatan dengan orang yang pakai minyak wangi, termasuk yang disebut sebagai minyak wangi, tapi sebenarnya itu bukan semprot ya. Sintetis artifisial ya. Itu bahkan bisa sampai sesek dan bahkan bisa sampai ambruk. Nah, lalu ringkasnya saya berbincang-bincang. Saya tunjukkan juga video kita. Wajar kalau merasa sesek, merasa nggak nyaman, karena ini sebabnya. Setelah itu saya sampaikan, coba ini. Kalau khawatir, saya cobakan pada orang sebelahnya, gitu ya. Lalu dicobakan. Karena beliau mengatakan mencium baunya sebentar aja sudah pusing. Karena itu saya cobakan yang tibu nisa, walaupun yang mencoba bukan nisa ya. Nah, kan resikonya tidak tercium oleh beliau. Coba begini, nyaman. Saya cobakan lagi yang juga tibu nisa, nyaman. Sampai akhirnya beliau memberanikan diri untuk diolesi, nyaman. Sehingga akhirnya malam itu lebih dari 4 minyak wangi yang beliau pakai. Dan kena di kulitnya ya? Iya, dan akhirnya bahkan sampai sini, bahkan akhirnya sampai ke karena beliau mengatakan, saya nggak perlu waktu lama untuk bisa sesek, bisa pusing, itu bisa mual itu. Ketika bertemu dengan dalam tanda kutip minyak wangi abal-abal. Iya. Walaupun harganya mahal, tapi ini kan bibitnya Ustaz. Ya. Nah, jadi kembali lagi, seseorang itu ketika dia melakukan hal-hal yang baik, mengharumkan badannya dalam rangka ketaatan, mengharumkan badannya dalam rangka untuk memuliakan sunnah, mengharumkan badannya dalam rangka memuliakan ilmu, maka perhatiannya kepada ilmu juga akan lebih besar. Masya Allah. Di sebagian buku-buku yang saya baca itu ada buku-buku yang saya memang sukai, artinya saya merasa perlu ziyadah, senantiasa menambah dari buku itu, walaupun sudah saya baca, maka di buku itu saya kadang-kadang olesi dengan minyak wangi. Oh, Masya Allah. Di mana nih? Di covernya atau di kertas di dalamnya itu ya? Jadi diusapkan begini lalu diusapkan bagian luarnya ini. Begitu pula kadang-kadang ketika ada yang
meminta ditandatangani bukunya, maka di sebagian buku itu saya kasih begitu. Sehingga ketika kita buka itu Masya Allah. Dan ini sebagai ikhtiar, semoga Allah Ta'ala ridho, karena malaikat itu menyukai bau-bau harum yang thayyib gitu. Dan sebaliknya setan tidak menyukai yang bau-bau harum. Ya, artinya kalau kemudian ada bau-bau yang kemudian disukai oleh orang-orang yang keruh jiwanya, patut diduga baunya itu bukan thayyib tapi khabith ya. Itu. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan. Ini ada satu hal yang menarik tadi ya. Minyak wangi bukan hanya untuk badan, bukan hanya untuk baju, tapi juga untuk kitab-kitab. Ya. Masya Allah. Demikian, semoga hal ini bermanfaat. Semoga ini menambah keyakinan kita untuk ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.